Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bil qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para bapak dan ibu, kami melanjutkan pembahasan hadis yang nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyati fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyati wal khadim ra'in fi malin sayyiduhu wa mas'ulun an ra'iyati. Rawahul Bukhari. Hadisnya cukup panjang. Mari pelan-pelan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in. Setiap kula panjangan sedaya niki, kita semuanya ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'in, orang yang memelihara. Cekak cukupe setiap kula panjangan sedaya orang yang memelihara adalah orang yang pemimpin. Paling boten secara umum kula panjangan sedaya mimpin kula piyambak, mimpin dirinya sendiri. Setiap manusia yang dikatakan manusia lahir baligh, maka dia adalah pemimpin dirinya sendiri secara umum. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap dari kalian semuanya, niki dawuh Kanjeng Nabi, mas'ulun, akan ditanyai an ra'iyatihi, dari pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin. Nah, itu pun enak-enak. Setiap manusia itu adalah pemimpin dirinya sendiri. Ya napa kula panjenengan saya mimpin awake dhewe niki leres napa mboten, lah besok akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat kelak. Saat di padang mahsyar. Paling mboten laporan sesaat saat di alam barzah. Iso jawab pertanyaan yang sifatnya hanya pendahuluan, belum pertanyaan inti. Nah itu nanti besok akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lewat. Karena semua rekaman-rekaman malaikat Raqib dan Atid adalah flash disk, memori-memori yang antivirus, maha modern. Satu sejengkal pun tidak ada yang terlewatkan dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku secara umum bahwa semua adalah pemimpin, mimpin dirinya sendiri. Ya. Kelanjutannya, al-imamu ra'in. Wonten pemimpin, al-imam niku pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin di masyarakat, pemimpin organisasi, takmir, musola, seluruhnya itu yang disebut orang itu pemimpin dalam struktural. Ra'in, dia sebagai pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanyai dari pertanggungjawabannya dia sebagai seorang imam. Apakah imam sholat, apakah imam takmir, apakah ketua RT, apakah presiden, menteri, camat, lurah, bupati, wali kota, karsidenan, lan sak piturute. Itu akan ditanyai pertanggungjawaban. Kalau lolos dari
pertanyaan manusia-manusia umumnya di dunia, tapi besok di akhirat tidak akan lolos, pasti akan terinci jam sekian, tanggal sekian. Mengapa kamu membuat kebijakan sebagai seorang imam merugikan rakyat? Akan ditanya itu. Walaupun secara umum masyarakat dan warga di dunia itu menyetujui, tapi di mata Allah belum tentu Allah itu merestui, menghendaki, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Mboten gampang-gampang jadi pemimpin. Paling mboten jenengan itu mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Sing kula sebutaken, malam hari raya begitu puasa Ramadan berakhir, ba'dal maghrib jenengan wajib zakat fitrah. Zakati awake dhewe niki, zakat jiwa. Menzakati diri sendiri. Kalau mereka yang sudah bekerja ya menzakati mereka-mereka anak-anaknya yang belum bekerja. Itu bertanggung jawab. Apalagi dirinya sudah dizakati atau belum. Itu zakat jiwa. Karena selama setahun dari Ramadan sampai ke Ramadan, jenengan kan banyak menikmati kenikmatan-kenikmatan selama setahun. Kenikmatan dalam hati. Itu ada pajaknya para bapak. Pajaknya apa? Zakatul fitr. Pajaknya itu kenikmatan yang dimakan oleh bapak ibu semuanya. Bapak kan menikmati nasi. Berapa kali makan? 3 kali makan. Yaitu zakatnya, zakat bahan makanan pokok. Nah, paling boten itulah hasil pertanggungjawaban yang sifatnya di dunia. Tapi nanti ada lagi pertanggungjawabannya lebih besar. Nah, kalau imam pemimpin baik secara formal, struktural itu akan ditanyakan, walaupun tidak ada masalah di dunia, tapi ada suatu yang ghaib, barang sing remeng-remeng, bukan berarti tidak akan ditanyakan oleh Allah. Kamu membuat peraturan ini akan merugikan rakyat, walaupun rakyat tidak memperdulikan akan kerugian mereka, tapi Allah akan menghitung itu. Contoh barang subhat, para bapak, barang subhat. Contoh barang subhat. Ada seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang presiden, seorang imam. Ada seorang tamu menemui Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum ya imam, ya Umar bin Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Ta'al. Ada keperluan apa bapak kesini? Saya mau ketemu sama khalifah. Pertanyaan kedua dari seorang presiden atau khalifah. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang soleh, presiden yang soleh, pemimpin yang soleh. Ditanya lagi, bapak kesini urusan pemerintahan negara atau urusan pribadi? Limada anta tas'ali? Dia bertanya tamunya itu, kenapa bapak kok tanya itu, wahai khalifah? Ya, saya tanya itu karena kalau tidak saya tanyakan ini berbahaya, besok saya ditanya di akhirat. Kalau urusan pribadi, lampu templek, lampu obliknya ini saya matikan. Tapi kalau urusan negara, urusan khalifah, tidak apa-apa, lampu ini akan saya nyalakan dan kita mari omong berdua berjam-jam, tidak apa-apa, demi untuk urusan negara. Lu ngoten pemimpin imam nih. Ternyata ngriyone imam nih mboten kok kayak White House gedung putih like in America. Mboten. Ternyata ngriyane Khalifah Umar gedek luwe elek tinimbangi istana negaranya. Lho niki lho pemimpin sing hebat nih. Pemimpin yang harus ditiru. Niki insyaallah lolos dari napa niku? Filter-filter besok-besok di Lauhil Mahfuz, di padang mahsyar. Lho niki Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang bersahaja dan pemimpin yang sederhana, tidak menonjolkan saya sebagai seorang pemimpin. Ditanya kamu bertamu urusan pribadi apa urusan negara? Kalau urusan pribadi, lampu templeknya atau lampu listriknya dulu tidak ada lampu listrik, akan saya matikan. Lu gelap-gelapan, tidak apa-apa gelap-gelapan. Karena lampu minyaknya ini adalah bayar miliknya rakyat. Begitulah jawaban Umar bin Abdul Aziz. Banyakkah kita temui seorang imam-imam di zaman sekarang para bapak dan ibu? Berpikirlah kita sendiri dan bertadaburlah kita masing-masing. Berikutnya, warrajulu ra'in fi ahlihi
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu adalah ra'in, pemimpin fi ahlihi, di dalam keluarganya. Yang merasa laki-laki yang sudah mengenyam di jenjang rumah tangga itu adalah ra'in fi ahlihi, di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, mas'ulun akan ditanyai ar-ra'iyati, dari hasil kepemimpinannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Terhadap istrinya bagaimana? Semena-mena apa tidak? Walaupun coro kerja kepala rumah tangganya itu lebih kecil dibanding istrinya yang gajinya lebih besar, tapi tetap namanya seorang rojul, seorang kepala rumah tangga, tetap sebagai kepala rumah tangga. Apakah itu gajinya sedikit, lebih sedikit daripada istrinya? Yang wajib adalah kepala rumah tangga seorang laki-laki. Bagaimana sikapnya terhadap seorang istri? Berbuat adilkah? Apakah bersifat bil hikmah wal mau'idhah? Bagaimana sikap-sikapnya terhadap putra-putrinya? Apakah sesuai dengan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nasihatnya, apakah seorang kepala rumah tangga itu cocok dijadikan satu contoh? Nyuruh anaknya sholat tapi bapaknya nyekel remote. Apakah itu? Mestinya nyuruh putra-putrinya dalam rumah tangga, ayo sholat berjamaah, bapaknya sudah berangkat mau ke masjid. Nah, itu pemimpin rumah tangga, contoh. Jangan sampai terbalik. Dalam rumah tangga, kepala rumah tangganya kok lebih tidak berkualitas dibanding anak dan istrinya. Ini secara mudah untuk difahami. Lebih-lebih yang lain, seorang kepala rumah tangga memperoleh gaji 20, ya katakan 20. Jangan dikurangi atau ditambahi, pura-pura di hadapan istri. Aduh nak, ayah gajinya hanya 15, padahal dia gajinya 20. Itu tidak boleh. Ini tidak main-main, akan ditanyai pertanggungjawabannya. Suka menipu dalam berumah tangga, itu sudah menjadi haknya dalam keluarga. Hidup itu apa adanya para bapak, itu lebih enak, lebih terbuka, lebih fair daripada hidup mengada-ada atau hidup ada tapi pura-pura tidak ada. Itu kan ibarat sandiwara atau sinetron. Maka dalam kehidupan seorang laki-laki ini mboten gampang. Sampai di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi kalangan kaum wanita. Ya. Maka kalau ada kekurangan dan kelebihan, yang namanya manusia, seromantis apapun dalam berumah tangga, Bapak Ibu, tetap namanya orang gegeran masalah itu mesti ada. Jangankan Bapak Ibu, Nabi dan Rasul aja bertengkar kok masalah rumah tangga. Siapa? Nabi Lut alaihissalam digoda istrinya. Nabi Nuh alaihissalam digoda anaknya yang namanya Kan'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digoda pamannya Abu Lahab. Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, nomor wahid di jagat raya ini, itu aja godaan-godaan dari keluarganya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Nabi Muhammad adalah salah satu contoh dari bapaknya bapak di jagat raya ini yang paling hebat. Sabar. Jadi jangan ditafsiri kalau tidak nikah 4 berarti tidak sunnah Rasul. Loh, bukan masalah sunnah atau tidak sunnahnya. Memang dalam Al-Quran sudah jelas, nikah 1, nikah 2, nikah 3. Itu kan pemikiran, itu kan Nabi Muhammad.
Lah kita mau itba'ur rasul, mengikuti kanjeng Nabi, mau nikah 4, kita motivasinya bukan karena seperti Nabi. Kita motivasinya karena nafsu, karena harta, karena kekayaan. Kalau Nabi kan bukan karena kekayaan. Yang dinikah itu orang yang tua renta, yang rondo garing-garingan semua itu para bapak. Lah apa kita mau ngingoni orang yang sebesar itu? Itu motivasinya. Inilah contoh bapak rumah tangga yang baik, manajemen yang bagus. Yang namanya masalah dalam rumah tangga itu pasti terjadi. Lah, ruwet rentengi wonten keluarga niku mangke dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wal mar'atu ra'iyati fi baiti zaujiha. Dan seorang perempuan adalah ra'iyatun, pemimpin fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Bagaimana seorang perempuan terhadap suaminya? Sikapnya bagaimana? Izin sama suaminya saat keluar apa tidak? Atau hal-hal yang lain yang tidak sifatnya tidak diridhai oleh suami, maka ini juga akan dipertanyakan besok. Bermake up atau bertabarruj yang berlebih-lebihan. Bermake up, kalau bahasa fikihnya adalah tabarruj. Tabarruj di hadapan suami tidak apa-apa. Kalau sudah tabarruj di depan umum, wah ini pertanggungjawabannya ini bahaya, ruwet besok itu. Bercantik-cantik ria, merias diri di depan umum, apalagi rambutnya tidak dibuka, terurai panjang, tidak dijilbabi. Ini akan menjadi pertanggungjawabkan. Sebutir rambut itu akan menjadi pertanggungjawaban besok di akhirat kelak. Yang punya memiliki hanya suami dan keluarganya, auratnya itu. Ini tidak mudah para bapak. Sampai masalah seorang perempuan akan ditanyakan. Berikutnya, wal khadim ra'in fi malin sayyiduhu wa mas'ulun an ra'iyati. Pembantu, pelayan adalah seorang yang dikatakan pemimpin fi malin sayyidih. Pemimpin yang ngurusi di dalam hal kepentingan-kepentingan sayyid, juragannya. Sesuai enggak? Nanti akan ditanyakan hasil pertanggungjawabannya dia sebagai seorang pelayan. Nah, saiki pelayan itu ngalang-ngali juragan para bapak deh. Kalau ada orang minta pelayan, rumahnya gedek apa tembok, begitu pelayan, nak kurang ajar itu. Wong diminta bantu bapak bisa bantu atau ibu bisa bantu ke rumah ya. Sebentar, ada syaratnya. Rumahnya itu gedek, listrik apa tembok. Ada itu pelayan begitu. Ini jenenge urat pelayan mokong ini ya. Wong diminta tolong kok tanya-tanya yang macam-macam. Hati-hati. Pelayan ndak gamang-gemampang. Apa menjadi tugasnya, kerjakan sesuai dengan pertanggungjawabannya, karena besok akan ditanyakan. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah hadis yang membahas tentang ra'in, tentang kepemimpinan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesimpulannya, marilah kita tingkatkan kita selaku seorang pemimpin, minimal pemimpin diri kita masing-masing, maupun pemimpin dalam pengertian yang lebih luas, untuk senantiasa lebih berhati-hati. Kalau ingin lebih berhati-hati, bagaimana caranya supaya tidak melanggar syariat-syariat Islam? Marilah kita mengaji dan mengkaji. Tanyalah pada seorang ulama, tanyalah pada seorang asatidz, sehingga kita memperoleh satu kajian-kajian yang mudah-mudahan itu adalah kajian yang bermanfaat. Demikianlah, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Dan apabila nanti kalau sudah menikmati takjil, tolong para jamaah membuang sampah pada tempatnya. Itu sebagian daripada iman, biar tidak berserakan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi